Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mencoba menyampaikan salah satu materi dari bisnis digital, ya. Salah satu bagaimana bisnis digital itu nanti berkembang sehingga saat ini bisa kita rasakan keberadaannya. Baik, yang pertama, apa sih sebenarnya bisnis digital itu? Kemudian bagaimana bisnis digital itu bisa berkembang sampai saat ini? Sebenarnya bisnis digital itu diawali dengan adanya teknologi informasi dan pengolahan data yang dapat menghandle pekerjaan-pekerjaan kita dari pekerjaan bisnis kita yang sebelumnya itu konvensional, sehingga dapat dimudahkan dengan adanya teknologi tersebut. Nah, teknologi yang mungkin pernah kita dengar itu ada namanya istilah artificial intelligence. Nah, kita akan coba membahas apa artificial intelligence dalam dunia bisnis. Kalau kita mendengar artificial intelligence atau juga sering disebut sebagai kecerdasan buatan, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya ya, atau mungkin memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama itu adalah adanya kekhawatiran bahwa artificial intelligence ini nanti mengancam atau menggusur masa depan manusia, ya. Jadi menggantikan peran-peran manusia di masa yang akan datang, sehingga manusia akan tergusur dan menjadi pelaku bisnis kedua setelah adanya artificial intelligence ini, yaitu pendapat negatif, ya. Jadi adanya kekhawatiran bahwa artificial intelligence ini nanti akan menggantikan peran atau pekerjaan dari manusia, sehingga manusia tidak punya pekerjaan lagi, gitu. Jadi tidak punya aktivitas lagi. Nah, kedua yaitu pendapat positif, di mana pendapat ini bahwa artificial intelligence ini sangat membantu pekerjaan manusia. Jadi menggantikan pekerjaan manusia. Artificial intelligence itu sifatnya lebih konsisten. Berbeda dengan tenaga manusia yang dimana kadang ada pengaruh human error pada saat melakukan pekerjaan. Kadang tidak disiplin atau mungkin terpengaruh dengan istilahnya itu terpengaruh dengan kondisi kejiwaan, gitu, sehingga pekerjaan juga akan terpengaruhi. Jadi ada dua pendapat seperti itu. Tapi pada dasarnya artificial intelligence ini ada karena adanya teknologi, di mana teknologi inilah sebenarnya satu temuan atau ilmu di mana tujuannya itu adalah memudahkan
pekerjaan manusia ini ya. Jadi dasarnya itu. Baik. Nah, kemudian mulai kapan artificial intelligence itu ada? Jadi artificial intelligence itu ada seiring dengan berkembangnya teknologi. Mungkin kita pernah mendengar ya. Jadi teknologi apa yang memungkinkan sekali untuk bangkitnya sebuah artificial intelligence ini, yaitu adanya teknologi komputer. Ini yang sangat memungkinkan sekali teknologi akan cepat berkembang. Nah, di mana komputer ini pertama muncul kapan? Atau pertama ada komputer itu kapan? Yaitu pada tahun 1950-an ya, dimana ditemukan sebuah komputer yang pada saat itu masih difungsikan pada bidang militer, dimana komputer itu digunakan untuk memecahkan kode-kode dari dari pihak lawan, kemudian memetakan, kemudian simulasikan dan akhirnya menemukan rahasia-rahasia posisi musuh. Nah, itu pertama kali komputer ada. Tapi kita jangan membayangkan bahwa komputer itu seperti sekarang ini. Komputer pada waktu itu besarnya sampai satu ruangan gitu, dan membutuhkan daya yang cukup besar. Itu. Nah, kemudian artificial intelligence ini ditanamkan pada komputer ini, komputer awal adanya komputer itu, walaupun mungkin masih terbatas pada bidang-bidang tertentu ya. Nah, sekarang kenapa kok sebenarnya sudah ada lama ya, tapi kenapa kok sekarang ini baru ramai adanya artificial intelligence ya. Jadi banyak sekali bidang-bidang bisnis, kemudian bidang teknologi itu mulai banyak menggunakan artificial intelligence ini. Nah, ini AI ini ya, ini bisa berkembang apabila didukung beberapa faktor ya, yang mendukung ya, atau enable istilahnya artificial intelligence untuk semakin berkembang. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu computing power. Perkembangan teknologi yang berbasis komputer ya, ini cukup besar kemajuannya ya. Yang dulu komputer itu sebesar ruangan gitu. Nah, sekarang itu komputer itu ukurannya cukup kecil dan dapat mendukung algoritma artificial intelligence itu dengan lebih lebih support gitu ya. Jadi kalau mungkin dulu komputer itu hanya bisa dibeli oleh perusahaan ya, perusahaan besar gitu, tapi sekarang hampir setiap orang ya itu menggunakan komputer, dan bentuk komputer yang paling kecil yang mungkin sering digunakan
dan mungkin kita belum memahami itu adalah handphone. Handphone itu adalah salah satu bentuk teknologi komputer yang paling kecil, dan itu sudah tidak hanya menjangkau kita gitu, tapi itu malah sudah melekat pada diri kita tuh. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya open source software. Open source software itu apa? Yaitu software yang sudah berkembang dan bisa dikembangkan sendiri oleh masing-masing individu atau perusahaan yang mengembangkan software. Nah, dengan banyaknya software yang mudah untuk dikembangkan, semakin cepat pula perkembangan artificial intelligence ini. Karena pada dasarnya artificial intelligence itu adalah sebuah software yang menjalankan algoritma tertentu yang dimana mendapat input dan memprosesnya dan menghasilkan output, dimana outputnya itu nanti diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau hal yang bermanfaat bagi manusia. Oke, kemudian perkembangan internet. Perkembangan internet itu juga sangat cepat sekali ya. Jadi mulai tahun 1995 itu mulai internet itu digunakan oleh umum, dan itu pun kecepatannya itu hanya 56 kbps. Nah, sekarang sudah mencapai gigabyte ya kecepatan internet. Nah, artificial intelligence ini bekerja tidak hanya pada satu platform komputer, tapi dia bekerja itu berinteraksi dan berkomunikasi dengan komputer yang lain, dan sifatnya itu adalah komunikasi terbuka. Jadi komputer yang bekerja dalam berjalan sebuah internet ini sangat mendukung sekali perkembangan artificial intelligence itu tadi. Baik, kemudian adanya cloud computing. Mungkin tahun 2000-an itu belum marak adanya istilah cloud ya. Cloud itu adalah penyimpanan data pada jaringan komputer. Jadi kalau mungkin dulu setelah ada internet itu ada penyimpanan yang sifatnya itu adalah disimpan di jaringan sehingga dapat diakses dari manapun. Itulah pemikiran awal dari pemikiran adalah sebuah cloud ini, cloud computing ini. Jadi artificial intelligence ini tidak bisa menjalankan algoritmanya tanpa adanya dukungan data ya. Jadi tetap membutuhkan data dari eksternal ya. Nah, salah satunya data itu tersedia pada sebuah cloud computing ini gitu. Nah, kemudian
Ada lagi yang istilahnya pendukung percepatan artificial intelligence itu adalah adanya mobile device. Mobile device kita tahu saat ini selalu terkoneksi dengan internet atau jaringan komputer, di mana aktivitas kita apapun yang kita lakukan itu pasti tercatat pada platform-platform tertentu. Misalkan kita berkomunikasi dengan orang lain menggunakan jaringan misalkan Telkomsel. Nah, data atau voice yang kita kirim pada seseorang itu sebenarnya tidak hanya terkirim saja, tapi juga akan tersimpan pada sebuah server. Ini masih data voice, belum data yang lain. Jadi dari device inilah sangat banyak menyumbang data yang dapat diolah pada artificial intelligence ini. Dimana dengan adanya mobile device ini, maka akan muncullah yang namanya yaitu big data. Jadi apapun yang kita ketik, apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun akan menghasilkan sebuah data, di mana data ini akan tersimpan dalam sebuah cloud, di mana data ini disebut dengan big data ini. Mungkin Anda atau kita tidak sadar ya, pada saat kita memposting sesuatu gitu atau menuliskan sesuatu. Nah, apa yang kita tuliskan itu akan tercatat secara permanen dalam jaringan internet, ya, di server manapun, ya, yang jelas tersimpan dalam sebuah jaringan internet, dan itu sifatnya adalah permanen selama infrastrukturnya itu tidak mengalami kegagalan proses. Nah, hal-hal inilah yang mendukung percepatan perkembangan artificial intelligence yang sekarang ini sudah mulai marak dikembangkan di dunia ya pada saat ini. Baik. Kemudian ini saya coba untuk menyampaikan hubungan manusia dengan teknologi yang di dalamnya ada pengembangan artificial intelligence itu. Nah, pada dasarnya teknologi itu mempelajari atau hasil dari inspirasi apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi manusia itu menginspirasi teknologi untuk melakukan perkembangannya. Ya. Yang pertama, manusia itu berpikir, ya. Berpikir itu selalu berkembang. Jadi apa yang difikirkan oleh manusia itu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman dan juga pengetahuan yang diterimanya, di mana pengetahuan dan pengalaman tersebut akan membentuk pola pikir manusia, ya, dan manusia selalu belajar untuk mengetahui sesuatu hal dan juga mengembangkan sesuatu hal. Jadi ada
pola pikir yang selalu berkembang. Nah, ini ditiru oleh mesin yang namanya yaitu artificial intelligence ini. Jadi kalau kita mengingat ya, mungkin pada saat kita belajar untuk pada masih kecil ya, pada waktu masih kecil ya, belajar untuk berjalan misalkan, kadang jatuh, kadang bisa ada perkembangan gitu ya, bisa berdiri dan seterusnya. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang diambil dari pemikiran ini untuk melakukan atau untuk berkembang ya. Jadi semakin sering melakukan aktivitas ya, entah itu kegagalan atau keberhasilan, itu akan membentuk kecerdasan buatan semakin besar. Tuh. Jadi itu adalah bentuk dari pembelajaran dari mesin atau disebut dengan learning mesin ya. Jadi ya seperti seperti ibaratnya kita ya, seperti itu. Nah, kemudian communicating. Manusia itu berkomunikasi dengan yang lain ya, berkomunikasi entah itu menggunakan isyarat atau menggunakan bahasa ya. Nah, secara umum manusia itu berkomunikasi itu dengan bahasa. Nah, mesin pun mengadopsi hal tersebut, yaitu memiliki teknologi yaitu natural language processing. Mungkin kita pernah memanfaatkan ya, kalau di Mac itu namanya Siri, kalau di Android itu namanya Google Voice, atau mungkin kita sering diminta untuk mengatakan oke Google ya, itu. Kemudian apa? Pada saat kita melakukan komunikasi dengan suara, dengan voice, Google ini akan menangkap, kemudian merespon dengan menjawab kata-kata yang berbeda dengan setiap apa yang diterima dengan waktu yang berbeda, itu akan menjawab dengan kata-kata yang berbeda juga. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh mesin menggunakan artificial intelligence itu tadi. Jadi mesin pun juga bisa meniru kita untuk berkomunikasi melalui voice. Kemudian ada sensoring. Sensoring pada kita itu adalah panca indera. Jadi kalau sensor kita menangkap sesuatu ya, panca indera kita menangkap sesuatu, misalkan kita menangkap bau yang tidak enak gitu. Nah, kita merespon dengan menutup hidung. Kita mendengar sesuatu, misalkan panggilan, maka kita menoleh. Nah, itu adalah sensor-sensor pada manusia yang disebut dengan panca indera. Nah, mesin pun juga mengadopsi itu, yaitu sensor teknologi, di mana contohnya itu misalkan pada drone ya. Jadi teknologi sensor yang ada di drone itu apabila ada barang di depannya atau barang di sampingnya maka akan menghindar. Nah, karena apa? Di situ ada sensor gerak
dan juga ada sensor yang menangkap objek tertentu di sekelilingnya. Atau mungkin sekarang ada pengembangan mobil, ya. Mobil yang dapat memberikan informasi bahwa ada kendaraan yang dekat dengan kendaraan kita, ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian moving atau pergerakan. Kita tahu kita kemana-mana ya, sudah melakukan itu, jadi bergerak kemana-mana. Nah, di mesin juga ada namanya robotik. Nah, robotik ini adalah gerakan yang terstruktur sesuai dengan perintah-perintah algoritma dalam teknologi tersebut. Misalkan di sana ada mesin untuk melakukan pekerjaan di pabrik, ya, pabrik manufaktur. Jadi dia berfungsi sebagai melakukan pekerjaan. Misalkan kalau mungkin kita pernah melihat ya di televisi, di sana pabrik mobil ini 90% itu dikerjakan oleh mesin. Jadi mulai dari membentuk bodi, kemudian mengecat, menggabungkan, kemudian perakitan komponen-komponennya itu sudah dilakukan oleh mesin, dan manusia itu sebagai bertugas sebagai kontrol mesin ini saja. Oke, tuh. Kemudian imajinasi. Jadi kalau manusia bisa membayangkan, imajinasi, kemudian membayangkan suatu mimpi gitu ya. Nah, di mesin ini ada istilahnya yaitu mixed reality, atau mungkin lebih kita familiar dengan virtual reality, ya, virtual reality. Jadi ini juga diadopsi oleh mesin juga. Nah, kemudian ada connecting, hubungan dengan manusia itu berhubungan dengan orang lain, ya. Jadi melakukan kerjasama dan bagaimana lagi seperti kerjasama dalam organisasi dan sebagainya. Nah, mesin juga melakukan itu. Jadi berkomunikasi dengan mesin yang lain. Yang disebut dengan Internet of Things, ya, atau blockchain, ya. Jadi teknologi ini juga ada terinspirasi juga oleh manusia untuk melakukan komunikasi antar mesin juga. Baik, mungkin seperti itu gambaran dari perkembangan artificial intelligence atau teknologi yang sebenarnya itu nanti mendukung juga, salah satunya itu mendukung dunia bisnis, ya. Jadi dunia bisnis digital. Nah, contoh penerapan artificial intelligence ini apa saja? Pertama, yang mungkin sering kita berinteraksi ya dengan dunia bisnis,
khususnya bisnis digital, ini yaitu kita sering menggunakan mesin pencari. Nah, mesin pencari ini adalah salah satu bentuk artificial intelligence, di mana mesin pencari ini sebenarnya mencari inputnya itu di internet, di jaringan, dengan mengindeks atau mengindeks atau gampangannya mencatat ya. Jadi mengakumulasi beberapa informasi dari beberapa web, ya hampir semua web. Nah, proses ini ya, proses mencari data ini adalah dilakukan oleh istilahnya yaitu robot atau sering disebut bot Google, karena dia yang misalkan adalah mesin pencari tersebut. Jadi ini bekerja secara otomatis untuk mencari atau mengindeks data-data yang ada di website. Kemudian ini disimpan pada database dari mesin pencari. Disimpan dalam database mesin pencari ini. Nah, selain mesin pencari aktif mencari atau mengindeks informasi, mesin pencari ini juga menangkap aktivitas user atau pencari untuk dianalisa, kemudian dijadikan sebagai sumber informasi juga. Ya. Nah, kemudian pada saat kita mencari data yang kita ketikkan di Google misalkan, nah Google akan melakukan analisa mana data yang relevan yang dicari tersebut, kemudian ditampilkan dalam bentuk hasil pencarian. Jadi yang pertama itu adalah yang diambil itu adalah data yang ada di database, kemudian nanti mengarah pada sumber data dari website yang ada di internet. Kemudian contoh yang lain yaitu adanya kredit scoring secara online yang digunakan untuk menilai pengajuan kredit, ya ini biasanya di perbankan. Kalau analisa ini, kalau di Google juga ada namanya Google Analytics. Nah, ini Google ini menganalisa semua data yang ada di internet terkait dengan hal-hal tertentu, misalkan perkembangan produk tertentu gitu ya. Nah, kalau Google Analytics ini menganalisa berdasarkan jenis-jenis data tertentu yang dianalisa sesuai dengan user yang membutuhkan. Nah, kemudian contoh yang lain yaitu e-commerce recommendation produk. Jadi kalau kita misalkan mencari produk tertentu, kemudian muncul rekomendasi produk yang sama, yang mirip gitu ya. Kalau kita mungkin pernah melakukan pencarian data di marketplace, ini sering sekali terjadi ya. Nah, itu adalah bentuk dari AI di bidang e-commerce. Nah, kemudian ada contoh lagi adalah rate healing dynamic pricing. Jadi seperti Gojek ya, kemudian GoFood ya. AI yang ada di
Gojek ini akan menganalisa berapa Gojek yang ada di yang ready, yang tersedia, dengan nanti apabila Gojek yang ada itu sedikit, maka price-nya itu bisa berubah tanpa harus dirubah oleh user. Jadi AI di sini berperan sebagai penganalisa input berapa jumlah banyak Gojek, kemudian menerapkan atau memutuskan berapa harga yang dipasang di aplikasi Gojek itu. Oke, itu adalah contoh penerapan AI pada bidang bisnis ya. Nah, kemudian fungsi-fungsi yang katanya dengan dunia bisnis, artificial intelligence itu digunakan di bidang bisnis itu apa saja? Yang pertama yaitu analisis data. Analisis data ini bisa dalam bentuk prediksi atau analisis bisnis, di mana AI ini dapat digunakan untuk menganalisis data historis dan memprediksikan tren bisnis, kemudian juga permintaan pelanggan dan juga penjualan di masa depan. Ini AI ini akan sangat membantu sekali strategi yang akan diambil oleh perusahaan terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi misalkan tren suatu produk itu naik atau turun, kemudian minat pelanggan itu naik atau turun ya. Nah, data ini nanti yang dijadikan sebagai dasar pengambilan strategi untuk sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, ini salah satu contoh lagi di dalam bidang bisnis, yaitu peningkatan layanan. Mungkin kita pernah menggunakan atau berkomunikasi dengan marketplace atau perusahaan, di mana di saat kita menghubungi jam berapapun itu dijawab dengan seolah-olah seperti jawaban seseorang ya. Itu belum tentu adalah orang, itu bisa saja sebuah AI untuk sebagai virtual asisten ya, yang juga disebut sebagai chatbot atau asisten virtual. Nah, ini nanti seperti apa penerapannya dan juga mungkinkah kita menggunakan itu, nanti kita ulas selanjutnya ya. Kemudian ada lagi dalam bidang bisnis ini AI itu sebagai manufaktur dan rantai pasokan. Ini apa maksudnya?
salah satu bentuknya itu adalah memprediksi perawatan mesin. Jadi kapan mesin itu diramalkan nanti akan ada perawatan yang diperlukan. Jadi AI ini akan membaca kondisi mesin menggunakan sensor tertentu pada mesin. Dan ini akan menjadi input AI untuk diolah kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan mesin tersebut. Gitu. Kemudian bentuk yang lain misalkan yaitu optimasi rantai pasokan. Jadi AI itu dapat membantu dalam mengelola persediaan, kemudian juga perencanaan pengiriman, kemudian memprediksi kebutuhan bahan baku. Jadi dengan adanya bisa memprediksi kondisi barang, baik itu barang persediaan barang, kemudian barang baku, jadi ketersediaan bahan baku, maka nilai positifnya apa? Perusahaan ini dapat menstok bahan baku sesuai yang dibutuhkan pada kondisi atau waktu tertentu, sehingga dapat mengurangi biaya penyimpanan bahan baku. Jadi cukup banyak manfaat dari AI ini. Kemudian kalau di bidang yang lain yaitu keamanan, kita pernah mendengar terkait dengan kejahatan di mana dapat dipantau menggunakan pencitraan ya. Nah, ini peran AI ini adalah untuk mengontrol atau sebagai kalau ibaratnya itu sebagai satpam sebuah tempat gitu, dimana seseorang itu dapat dikenali oleh AI ini sehingga bisa menentukan akses orang tersebut gitu. Nah, kemudian di suatu jaringan di perusahaan, AI ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman keamanan dari jaringan tersebut ya, jaringan di perusahaan, yang akan memungkinkan responnya itu lebih cepat. Jadi seperti di Unmo ya, di Unmo. Jaringan di Unmo itu juga ada teknologi untuk mendeteksi perilaku-perilaku yang menyimpang dalam sebuah jaringan, dan saat itu juga diinformasikan pada administrator bahwa ada sesuatu hal yang tidak wajar. Seperti itu. Baik, mungkin itu ya untuk pengenalan
artificial intelligence ya. Nah, untuk selanjutnya nanti akan saya coba sampaikan terkait dengan bisnis digital, di mana bisnis digital ini nanti lebih banyak arahnya itu adalah pada digital marketing. Jadi bagaimana penjualan di era digital ini ya. Baik itu nanti membahas tentang pasar, kemudian potensi pasar, kemudian juga teknik pemasaran, nah ini nanti kita kaitkan dengan dunia digital. Insya Allah sebentar lagi akan saya sampaikan terkait dengan apakah bisnis digital itu, kemudian bagaimanakah di bidang bisnis. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.